deh untuk amputasi. Kasa bekas. Sudah. Umi pernah lihat orang amputasi begini? Belum. Oh, tahan, pegang. Pertama dibuka, biasanya dia di lakukan. Ada. Ini dia amputasinya di humerusnya. Ini humerus ya. Ini dia post orif. Post orif dia mengalami fraktur femur. Oke. Nah, kalaupun di sini ada luka, mungkin ada luka. Oke, kita abaikan ini. Dia post orif. Post orif itu artinya dia habis operasi pemasangan orif. Orif apa? Open reduksi internal fixation. Ya, orif. Kalau orif open reduksi external fixation. Oke. Ini dia. Jadi ada luka. Ini kebetulan femurnya sampai di medial. Jadi ini frakturnya adalah femur distal. Ya. Pemasangan. Jadi frakturnya ini misalnya tambah sini lagi. Ini bagian distal, ini medial, ini proximal. Ya. Jadi kalau pasien post op orif untuk fraktur femur sepertiga distal, ya, ini mukanya kurang lebih lukanya itu bisa 20 cm pemasang orifnya, tergantung sebetulnya bentuk frakturnya. Nah, kalau dulu bahasanya itu pasang pen,
Pernah dengar pasang pen? Nah itu dia. Pen itu namanya ada orif, ada oref. Kalau dia tidak seperti ini saja hasilnya sesudah pemasang pen itu atau orif namanya. Apa bedanya dengan oref? Oref itu biasanya dipasang untuk fraktur pada satu tulang, terjadi 2 fraktur. Misalnya di tibia terjadi 2 fraktur. Frakturnya di bagian proksimal 1, di distal atau di medial. Jadi di dalamnya itu dipasang pen mirip seperti orif, tapi di luar itu ada penyangganya. Penyangganya terus di sini. Artinya apa? Kalau dibiarkan saja dia dengan orif, dia tidak stabil. Stabilnya di itu agak bergoyang nanti. Jadi untuk posisi tulangnya berisiko untuk fraktur kembali atau deformitas. Apa itu deformitas? Deformitas apa? Perubahan bentuk. Itu deformitas namanya itu. Ya. Perubahan bentuk. Itu deformitas namanya. Jadi kalau dia oref itu biasanya dilakukan pemasangan fiksasi internalnya pada pasien yang mengalami 2 fraktur di 1 tulang. Paham? Iya. Pak, apa kalau Maharaja jombonya bantu orang? Gambarnya seolah apa? Orif, post orif. Orif apa? Open, reduksi, internal fixation. Orif. Ya, orif itu dilakukan fiksasinya untuk 1 fraktur di tulang. 1 fraktur. Bisa tulang panjang, bisa tulang pendek. Ya, jadi kalau ada orang mengalami fraktur pada digiti, coba tunjukkan digiti 3 medial, ya, sinistra. Oh, sinistra. Medial mana? Medial di Tengah. Kalau dia mengalami fraktur, ya, jadi digiti 3 atau phalanges. Jadi fraktur, ya, fraktur digiti 3 medial atau fraktur phalanges 3 medial, ya, os, ya, carpalia sinistra. Berarti dia di sini fraktur. Itu juga bisa dipasang pasang orif, tapi biasanya berupa wire, lebih seperti kawat ya, yang kokoh. Karena kalau dia pasang pen sama seperti femur, lebih besar pennya daripada tulangnya, gitu ya. Jadi tindakan itu sama sebetulnya, cuman apakah ukurannya sama itu berbeda tergantung dari tulangnya. Oke, kalau orif apa? Open reduction. Dilakukan pada Fraktur yang 2. Fraktur pada satu tulang. Oke, biasanya sering terjadi di tibia. Ya, ini tibia, fraktur tibia fibula bisa juga disebut dengan fraktur cruris. Apa namanya? Cruris. Jadi di rumah sakit nanti pasien mengalami fraktur cruris, ya. Biasanya gitu aja. Kadang-kadang dalam kurung proksimal medial, kita dextra terbuka atau tertutup, gitu ya. Itu dia. Bisa di sini dipasang dengan oref. Tapi kalau dia satu orif, ya. Ini bedanya oref dengan orif. Kalau oref dia pakai penyangga di luarnya. Jadi kalau ngangkatnya gini saja, angkat penyangganya. Jadi kalau mindahin pasien tidak akan sakit. Tapi kalau mau pakainya gini, nah pasiennya merasa sendiri gak stabil ya. Apa istilahnya kalau bahasa kitanya? Gamang. Ngilu apanya ngilu? Dia merasa tidak stabil, dia ketakutan, ansietasnya tinggi kalau dia ini. Sebetulnya kalau begini kan stabilisasinya dari oref itu kan dari oref 2 oref ini kan sebetulnya udah bisa ini
Tapi dia akan lebih nyaman karena dia tahu di luar itu tempatnya adalah penyangga. Jadi udah, karena dia yang megang. Kita ngangkatnya ini, dia pasiennya megang ini. Gitu dia. Ya. Oke. Nah, ini adalah pasien post op. Ya, kalau post op dari ruang operasi biasanya dia diinin dulu pada hari pertama sampai hari ketiga. Dipasang benzoprepnya ya, perban elastisnya. Nah, yang sering kita lakukan operasi di sini nih, ya, atau di sini. Kemasannya itu dimulai dari sini, memberitahu pada adanya stabilisasinya itu, atau ya supaya orang tahu pasien ini dilakukan imobilisasi pasca operasi, ya. Nah, coba pemasangannya mudah aja ya. Nanti saya ajarkan. Bu, kalau tahannya ini kuat bu, dia kayak gimana bu? Langsung sampai deh. 3 plak ininya, perbannya. Kenapa difiksasi semua bu sepanjang ini bu? Pasien sebetulnya untuk mengurangi rasa takut, rasa cemas dari pasien, karena ini kan yang fraktur bagian pangkalnya ya. Ini gini nih, ya, dan ya kadang-kadang kita lupa kalau nggak tanya baca status, oh pasiennya frakturnya di femur. Kenapa sepanjang ini? Untuk memberikan kenyamanan pada pasien bahwa ini dilihatkan ke orang lain, tolong jangan disentuh, hati-hati, karena kalaupun di sini tersentuh ini juga akan memberikan rangsangan rasa nyeri pada pasien. Tapi bukan berarti pasien tidak boleh digerakkan ininya. 3 hari, jangankan 3 hari, 24 jam aja itu pasien sudah. Coba garikan kakinya pak, jarinya sini, ya masih ngilu, masih sakit katanya kan. Nah, jadi penilaiannya itu adalah ya sakit. Iya, tapi dia masih bisa digerakkan sedikit pun, itu adalah reward yang positif. Wah, udah bisa digerakkan ya. Nah, gitu. Reward yang positif ya. Yang tidak bisa digerakkan, pasien tidak mau bergerakkan. Nah, kita harus tahu ini tidak mau digerakkan karena kesakitannya yang luar biasa. Tentu harus ada pendekatan ini secara psikologisnya pada pasien. Ya, bukan berarti ini fraktur didiamin sekian waktu nanti terjadi kontraktur, bukan kontraksi, kontraktur. Kontraktur apa? Kaku. Kontraksi dia bergerak bu, kontraktur kaku. Dia gini aja nanti,
Makanya 24 jam biasanya itu kan sudah mulai penurunan nyerinya pasca opnya. Anestesinya sudah mulai berkurang, tapi dia sudah beradaptasi mulai dengan nyerinya. Kan obat sudah ada biasanya. Kalau di ruangan, di rumah, di M Jamil biasanya dikasih ketorolax gitu ya. Itu dia. Nah nanti dia kita nilai ya. Setiap kita ke pasien kita lihat, Bu, Pak, coba digarikan jarinya. Oh, bagus, sudah mulai bisa ya Pak. Bapak ini kan juga latih ya, gerakkan. Nanti kaku. Karena ini fase pemulihnya panjang. Kaku dia nomor gini aja kakinya nanti. Oke? Gitu maksudnya. Oke? Nah, sekarang kita mau perawatan luka. Ini adalah pasien pos amputasi. Ya, pasien pos amputasi. Ya. Nah, untuk perawatan luka ini alatnya sama ya. Kalau dengan heating kemarin itu kan pasti ada nampodonnya, kemudian apalagi tentu yang kebutuhannya untuk heating. Kalau sekarang kita membersihkan luka ya di waktu pertama. Jadi dressing itu baju menutup. Jadi kalau redressing mengganti ganti dressing bajunya luka. Baju luka adalah kasar tadi yang ditutup. Ya, paham ya? Nah, oke. Nah, jadi alatnya di sini ini tidak akan kita pakai lagi nanti ya, tapi nanti ada beberapa hal yang akan saya ajarkan. Ya. Ya, alatnya sama. Ya. Alatnya sama. Ada 2 bengkok, handscone stereo, kemudian underpad atau pengawas ya. Kemudian di sini kita memakai Mecofazin Red ya, karena lukanya baru sebagai dressing pertama. Kalau kalau misalnya kita nggak bisa juga paksakan ya. Kalau Bu ada dikasih salep luka oleh dokter, biasanya kemisitin ya. Kalau di ruangan biasanya sering di-standbykan dalam kemisitin salep ya. Itu sejenis antibiotik juga ya. Ini kalau lukanya yang sudah infeksi, kadang-kadang 3 hari kan kita nunggunya 3 hari baru dibuka biasanya. 3 hari itu ada yang mengeluarkan exudate ya, ada yang transudate, ada yang exudate ya. Siapa tahu bedanya exudate itu apa, transudate apa? Exudate yang keluar kadang-kadang dia kadang-kadang tidak keluar di luka, kering. Oh, lukanya bagus. Oh, keluarnya transudate, keluarnya exudate. Exudate itu dia ada kadang-kadang ada semacam merahnya agak kehitaman gitu ya. Kemudian campur dengan cairan bening. Ya. Tapi kalau misalnya 3 hari muncul pus lagi, nah itu beda deh. Kalau yang hitam tadi itu, yang exudate yang gue bilang tadi itu sebetulnya sisa dari operasi. Bisa kita kategorikan itu di sisa dari operasi, dan jumlah sel darah putihnya yang mati itu sedikit. Makanya kesannya seperti apa yang masih banyak beningnya, sirosnya masih banyak. Kalau transudate itu makrofag, sisa-sisa makrofag yang matinya itu banyak, yang beningnya sedikit ya. Dia campur buah bening sama pus transudate, jadi kerusakan sel, kematian selnya banyak. Oke. Nah, kita sekarang mau melakukan perawatan lukanya ya. Cuci tangan biasa ya, identifikasi ya. Nah, sekarang kita mau melakukan perawatan luka. Jadi mencuci pertama itu adalah dengan air mengalir ya. Kemudian ya, saya menata dulu ya. Sudah cuci tangan ya. Kemudian saya menata tempat dulu. Bu tidak pakai handscone enggak, tapi saya sudah cuci tangan kan. Nah, dari tempat pakaian kotor
Ya, oke. Kita posisikan dulu, ya, Pak. Kita pakai adapter ya, Pak. Pengawas kakinya sebelah kanan, ekstra, ya. Nah, biarkan pasiennya yang ini, ya. Kita ini tidak perlu menarik terlalu kuat, oke. Oke. Ini bengkok satu di bawah untuk klorin, ya. Untuk klorin, kemudian saya lihat alatnya, saya lengkapi dulu, Pak. Lengkapi dulu ya, Pak. Ini NaCl. Ini sudah nih, ya, alatnya sudah. Bisa dekatkan di sini tuh. Peralatan luka selanjutnya, bukan cuci dengan hand sanitizer-nya aja, ya. Ini. Sebelum saya buka ini dulu, mungkin juga akan apa ya, memakan beberapa waktu ya, karena ini lukanya juga cukup besar area yang dibalut, ya. Ini, ya, Bu, boleh saya pakai handphone saya satu lagi untuk kalau ada handphone biasa mungkin bisa. Ada handphone biasa? Ada. Handphone kotak ada. Buka, ya. Ini kalau pasiennya mau apa, ini bisa dicuci ya. Untuk pasien Syamami misalnya, dia kan beberapa hari, atau untuk pasien amputasi, kalau memang pasiennya nyaman dengan setelah dibalut dengan kasar kemudian dilanjutkan dengan desopret, ini bisa dicuci. Tapi sampaikan rendam dengan ini, dengan sabun, nggak usah di brush, cukup digini-ginikan saja, ini dibilas, karena nanti karetnya hilang, ya. Dia kan memang tidak ditarik kuat-kuat, tetapi kalau tidak ini enggak pula nyaman dia, ya. Rasa dibalut kain jadinya, karena karetnya sudah hilang, ya. Tapi kalau enggak digunakan lagi, dibuang aja, ya. Nah, sini lukanya. Nah, ini lukanya pasien, ya. Nah, kita sekarang mau membersihkan lukanya ini, ya. Nah, jadi penggunaan hand sanitizer ini akan sering, karena saya nggak tahu ya, itu prinsip saya, bisa 3-4 kali hand sanitizernya, ya. Lebih bagus daripada satu mempertahankan seolah daman gitu kan. Kita meminimalkan ya, karena pasien ini memang dioperasi, kita melakukan perawatan di ruang rawatan. Mau tahu siapa aja yang datang di ruang rawatan, ya, jangan kita pula ikut menambah terjadinya infeksi atau infeksi yang terjadi beberapa bulan sesudah itu, seperti osteomyelitis. Nah, itu yang perlu diwaspadai, ya.
Udah ini ya. Udah lama kayaknya, lengket ya. Hah? Hah? Saya ini bukannya. Tapi sebelum kita buka dari sini, tapi gunakan handphone stereo. Tadi saya gunakan handphone on untuk membuka perban aja, ya. Secara pribadi mungkin orang melihatnya terlalu berlebihan, banyak kali handphone gitu ya. Tapi saya gak mengkritik juga ya. Apa? Hanya pakai kasa karena kamu steril. Lihat saya bu, ibu bawah nampak? Ya. Saya nggak tanggung jawab ya. Boleh. Asal kamu di sini tidak boleh bertemu. Kalau sekarang dia bertemu karena dia masih steril keduanya. Ini saat ini boleh dipertemukan. Tapi saat bekerja itu tidak boleh dipertemukan lagi. Membuka plester boleh hanya dengan tangan dan kasa, tapi juga boleh dengan pinset. Tapi hati-hati, pinset itu jangan menggambarkan Anda seolah menusuk luka, ya. Nah sekarang saya peragakan dulu. Yang pertama saya peragakan dengan hanya kasa, pakai handphone steril. Kalau handphonenya yang ada kata seperti ini, ya, bersih, cuman jangan coba melakukan, ya. Melakukan tindakan seminimal mungkin supaya tidak ada bakteri. Gimana cara kita melihat bakteri? Justru karena kita tidak bisa melihat, gunakanlah alat yang atau bahan-bahan yang betul-betul steril. Yang paling miris kan adalah seperti osteomyelitis tadi, infeksi tulang otot. Bukan infeksi, kalau sekarang ini terjadi infeksi berarti dari luar. Dia kering, dia sembuh, ya, lukanya 10 paling lama 2 minggu sembuh bu, karena dia heating. Nah, tapi yang terjadi 6 bulan sesudah itu, 1 tahun sesudah itu, keluarnya seperti fistula. Nah itu yang kita kan, yang kasihan kita. Pasien ketakutan, kemudian akhirnya diamputasi. Hanya apa? Gara-gara kita tidak memperhatikan sterilitas dari perawatan luka. Kalau di operasi pastilah, yakin saya, alatnya, cara memakainya dia udah luar biasa. Cuci tangan itu, sudah cuci tangan, tangannya begini. Nanti ada asisten yang memasangkan, dia begini aja, sorongan, pasang begini. Asisten yang megang, memasang tali tali di belakang. Kemudian masang skun, dipasangkan, dibukakan, ya. Nah, kemudian ada di meja itu ada apa? Meja alatnya, dia pasang. Oke, minimal banget, ya. Ruang itu sterilkan, ya, steril tiap hari. Kemudian 1 kali seminggu juga ada secara ini. Saya contohkan, ambil dulu. Yang pertama ngambilnya boleh dengan tangan kanan, ya. Perasnya dibengkok, saya basahkan, kemudian saya buka, ya. Tuh. Kalau 1 kali belum lengket, atau misalnya kasa ini terjatuh misalnya gitu, saya ngambilnya bagaimana? Ambilnya dengan tangan kiri. Ini saya contohkan aja. Bisa terjadi itu, bisa aja terjadi, ya. Kemudian di sini saya peras di sini, kemudian saya jatuhkan. Paham? Ini udah tidak saya gunakan lagi, ini yang saya gunakan. Saya tutup.
kemudian ini saya buang dan tukar. Oke, nah contoh. Kemudian kalau contoh yang kedua, saya tutup dulu biar lebih jelas. Kalau menggunakan Pinset. pinset, saya ambil satu pinset kirurgis dan satu anatomis. Oke, yang kirurgis yang bergigi sebelah kanan. Oke, ini masih bisa saya gunakan. Oke, ini saya taruh di klorin, lempar aja, tapi jangan lempar begini, sampai keluar di sana. Lempar, maksudnya jangan dijatuhkan, takutnya ke senggol. Ya, saya ambil satu kasa aja, karena ini masih steril. Tutup. Oke. Nah, sementara saya buang ini dulu. Ya, kemudian yang lainnya aman. Membersihkan. Ya, yang langsung ke tambahkan obat. Kenapa saya geser di situ? Saya pindahkan. Hah? Kenapa saya pindahkan di situ? Hah? Kenapa? Kenapa nggak geser? Mungkin tadi buka. Kesenggol mas saya bentar. Kalau tadi masih tersenggol mas saya sebentarnya. Ya, saya sekarang membersihkan. Saya ambil karena saya siapkan di sini 2 pasang kirurgis dan 2 pasang anatomis. Ya. Saya angkatnya bagian atas. Saya bersihkan. Jadi lukanya saya bersihkan, posisinya itu udah begini, ya. Jadi tekan sedikit, ini depth sweep, supaya apa, cairan abnormal itu kan keluar dia. Hati-hati nanti perhatikan, dia diusap tapi gentle. Apa artinya? Kuat. Gentle itu hati-hati. Ya. Ini asal tak kamu apa? Yang terlalu rendah. Oke. Ini. Jadi pinset di begini ya. Jadi nggak perlu pula harus diputar baik-baik apa, enggak. Dia akan lancar. Mutar kalau Anda sudah sering kali berulang-ulang melakukan perawatan luka. Makanya kalau di rumah sakit tuh di saat dunia perawatan luka ngikutin cuma sekali. Perhatikan. Besoknya apa? Minta. Terus coba nih. Gitu.
Jadi jangan menonton melulu. Kapan mulainya? Waktu seminggu. Ya. Ini membersihkannya itu dari ini karena dia luka. Kalau luka post op ini biasanya jarang dikasih ke mahasiswa karena yang dikhawatirkan adalah nanti jangan terinfeksi karena mahasiswa aslinya belum pas, dia baru belajar. Nah misalnya Anda tuh dikasih kalau ada luka yang infeksi, ya, ada nanah, biasanya itu mahasiswa dikasih. Ya, nah misalnya sudah ada, oh di tengah ini rupanya ada eksudat keluar. Kalau eksudat biasanya kita nggak perlu membuka heatingnya. Tapi kalau misalnya pus yang keluar dan sudat yang keluar, itu perlu diperhatikan. Mungkin diambil satu kasa, dicoba, ini dari mana nih nanahnya, ya lakukan. Oh rupanya di sini, oh banyak nanahnya misalnya. Nah mungkin kita perlu kita buka heatingnya satu, ya, dan dianggap itu tuh ada cairan abnormal. Anda akan memberikan rekomendasi nantinya. Dokumentasi catatan ke tim selanjutnya, misalnya apakah medis di saat perawatan luka tadi ada di heading keberapa, ya. Kalau heading itu biasanya kan harusnya gini, ini sini mulai satu, di sini baru tidak di pinggir ini. Yang pertama itu biasanya mulainya adalah 1 cm dari sudut luka. Jadi kalau ini kan di luka nih, dibuat garis ya. Nah ini kan ini sudut luka nih, tapi sudah dibuat heading 1. Enggak, ini sudut luka, sini heading pertama. Nah biasanya itu ditandai heading ke berapa. Oh heading ke-7, berarti heading ke-7-nya di out. Misalnya, oh buka aja deh heading ke-7-nya, biasanya gitu kalau ini. Jadi kalau ya karena mahasiswa namanya dia harus ada yang bertanggung jawab. Dan kita itu adalah perawat, bukan dokter. Jadi kalau Anda diperintah dokter, maaf dong, bilang mau ini dulu. Bisa kalau mahasiswa ya. Tapi kalau kamu sudah jadi perawat, nah itu ya, kalau dokternya itu berarti sudah tim Anda dengan dokter. Cuman ini legalnya lagi diminta. Dan bisa ditulis di status atau di ini misalnya, biar apa? Jelas bahwa ada pelimpahan wewenangnya dalam tindakan ini, ya. Nah, misalnya di sini ada pus, jadi ini yang dibuka ya, dibuka, kemudian dikeluarkan nanahnya, nah kemudian kita bersihkan lagi, gitu ya. Nah, ini sudah bersih. Ini sudah bersih. Yang terakhir, ya. Jadi kalau Anda masih melihat ada orang membersihkan luka, contoh gini ya, contoh ya. Ini kemudian diginikan, jangan ditiru. Nggak ada two way-nya nggak ada, one way aja. Satu, nah selesai. Bersihkan luka itu dari atas ke bawah, orang sungsang ya. Ya. Nah sekarang kita membersihkan luka bagian lingkungannya, lingkungan luka. Lingkungan luka, kalau lukanya infeksi, berarti kita mulainya dari lingkungan dulu. Ya, nah hati-hati, jangan karena luka yang sudah kita bersihkan. Nah, lakukan 1-2 kali, kalau udah bersih sudah kita tutup, ya. Tutup dulu. Kalau misalnya kita udah tahu apa obatnya yang akan kita gunakan, contoh gini, ini kan sudah infeksi nih, mengeluarkan misalnya pus. Nah ini kita buka etinya, berarti kita gunakan ini yang hijau. Kalau ini obatnya, kemudian yang lainnya itu dengan yang merah. Paham? Nah jadi kalau seperti ini kita udah tahu obatnya, obat sudah tersedia, jadi kita gunakan dulu, ya. Kemudian tangan saya masih ini karena saya megang ujungnya tadi ya. Nah ini sepertinya harus saya on kan, ya. Saya gunakan dulu yang
yang hijau, ya. Apa saya kasih tadi? Oh, ya. Saya kasih. Ada yang saya lupa tentang. Ada yang saya lupa. Sebelum ini saya kasih dulu stroba, ya. Kemudian baru microfazia, ya. Oke. Berapa kan anak buah C? Microfazia red untuk yang mukanya bagus, ya. Oke. Kemudian ini dulu, ya. Kita tutup lukanya. Tak cukup. Saya nanti akan melipat ini. Sengaja saya posisinya di sepertiga bawah supaya saya bisa melipat. Nah, dia tidak boleh tebal dan juga tidak boleh tipis. Kalau seperti ini berarti saya harus tambahkan satu lagi. Oke. Ini. Karena yang satu sudah aman, ya. Oke, begini. Kemudian selesai, saya menutup, ya. Menutupnya ini ya, tercover semua, ya. Saya langsung membersihkan luka amputasi, ya. Ini tutupnya full body-nya maksudnya full lukanya. Oke. Untuk luka post orifnya sudah selesai, ya. Nah, sekarang saya mau mengganti balutan untuk pasien dengan amputasi. Misalnya kata kecelakaan kerja, kemudian diamputasi. Biasanya kalau untuk amputasi itu tadi kan ditengok di tengahnya ada jahitannya. Biasanya yang diangkat itu diusahakan kulitnya, ya. Misalnya tulangnya remuk sampai di sini, ya. Kemudian kulit ini masih bisa diselamatkan. Untuk apa? Untuk menutup, kan terbuka nanti tuh, terpotong. Kulit itu diselamatkan untuk memudahkan, untuk membantu pemulihan lukanya. Kemudian kulit itu diambil untuk ditutup, yang dijahit itu di tengah. Nah, nanti kan ada tadi jahitan di tengah kan, jadi bukan menganga begitu, tidak. Apalagi kalau dia di femur kan lebar. Nah, untuk membantu pasien itu supaya cepat ininya perbaikannya, nah biasanya itu ditutup dengan kulit yang, kalau misalnya hancur kulitnya sampai di sana, kita ngambilnya misalnya di bokong atau apa yang sama kulitnya dengan pangkulnya. Itu yang dipakai. Oke. Nah, kita harus siapkan juga di sini ada klem, karena luka baru itu kadang-kadang tanpa kita sadari di dalamnya ada yang lepas, kesenggol, tapi kan diketutup, tapi ada darahnya mengalir terus. Kalau darahnya mengalir terus berarti ada pembuluh darah yang terbuka. Nah, ini adalah harus laporkan secepatnya, ya. Tugas kita apa? Kita cuma mendep. Ya, dep itu maksudnya berikan kasa satu, kemudian dibalut agak ditekan sedikit. Kalau masih basah berarti harus diikat. Yang melakukan pengikatan pembuluh darah itu adalah medis, ya. Nah, ini balutannya, kemudian ini seperti ini.
seperti ini, ya. Nah, saya mulai dulu yang baru, ceritanya baru, pasien kecelakaan kerja, ya. Dulu yang sering kecelakaan kerja itu di pabrik getah, gitu ya. Dulu di waktu ibu SD bukan di SD 03 sekarang nih, di Alai. Siapa yang arah ke Alai? Siapa yang tahu? Yang jalan ke Alai siapa? Pasar Alai. Yang ke Ampang siapa? Tahu? Tahu. SD 03 tahu? Tahu. Dulu kan di situ tuh ada 4 SD. SD 24, SD 25, 73 dan 6 SD 64. Jadi dia 03 sebenarnya itu. Ya. Itu banyak ibu-ibu jalan pagi-pagi itu. Jalan dia. Nah, ibu-ibu tuh dia ini rupanya buruh pabrik getah. Nah, itu dia saling cerita itu, ya. Di saling cerita. Kenapa saya tahu? Karena saya pagi itu sering naik yang pakai kuda itu apa namanya? Bendinya atuk saya, atuk. Mama dari orang tua. Jadi itu tuh. Jadi sering ibu-ibu tuh cerita. Si anu, alakan itu tangannya, alat putih lo situ. Si anu, nah gitu-gitu. Nah, sering kayak gitu tuh. Ya, kadang-kadang memang kecelakaan karena lalu lintas. Ada pernah kan saya ceritakan? Perginya sore JJS, naik angkot. Ya, si nenek dengan santainya tangannya digini kan, tengok di luar kan, wih, datanglah dipepet oleh angkot yang satu lagi ada di belakang. Sore, ya, sorenya pergi JJS, belum berbuka, udah putus. Dan dia nggak putus sih, cuman udah gini-gini dia, remuk. Jadi yang bisa diselamatkan itu hanya separuh di sini. Bikinnya utuh, pulangnya udah tinggal separuh dari umur sini. Nenek badannya besar. Kebayang saya. Ya, itu ceritanya tuh. Ya. Nah, jadi ya kita nggak tahu ya. Kalau musibah itu kan memang nggak bisa dielakkan ya. Ya, kalau mujur tidak bisa diraih kalau nggak rezeki. Ya. Kalau malang sekejap mata. Ya, nggak pula bisa dielakkan. Kalau apa? Kalau tahu, jangan sebetulnya kan bisa aja kan, sama kayak orang jalan kereta api itu. Kalau kita ini kan dia nggak dengar tuh, pas dia melewati itu nggak dengar. Ini sekarang kita buka dulu, ya, kita buka dulu. Kalau perawatan luka mah main tenang-tenang begini biasa, asal jangan begini, bukan. Ya, kita mengkondisikan, ya. Jangan campur aduk semua. Aduk. Oke, Bu, dibuka ya, Bu. Ini boleh dicuci kok, ya. Kalau amputasi sebaiknya pakai tensokrep ini, dia merasa lebih nyaman ya daripada dia hanya pakai kasa, ya. Oke, ini bisa dicuci. Ini basah tadi ya, saya jatuhkan ke sini semua. Jangan diulang, marah Bu Mary nanti saya nggak boleh lagi dipakai. Ada box perawatan luka, ada 8 box. Terus saya dikata Bu Mary, ibu mau pakai ini nak? Enggak sekarang, kata saya butuh cepat. Ya, nah ini bisa dicuci perawatannya, ya. Caranya adalah kita buat irigasi dulu, tak tahu apa, perak. Kita buat semacam saluran dulu, ya. Nah, Bu, ya, saya butuh asisten satu. Siapa mau? Asisten? Siapa mau? Nggak ada yang mau? Asisten? Nggak ada yang mau? Nggak ada yang mau? Nggak ada?
Wih, mau mantap. Pakai. Nggak tahu dia. Ya. Jadi ini kalau mau punya Westcom, atau Besen atau apa namanya, Wascom ya, pesawat ya. Besen bahasa ini. Oke. Nah, kalau ada Wascom, ya, ini samping ke sana ya. Nah, tapi anggap dia tangan sebelah sini, ya. Nah, jadi kalau dia di femur, berarti kita buat begini. Kalau ada Wascom, kadang-kadang dia di ruangan dikasihnya Wascom kemudian ditampung, ya, kasih pasiennya begini aja, ya. Nah, ini umpamanya begini ya. Kalau gini, kan tangannya gini tuh, pasti topong begini kan. Nah, oke, ya, nah, begini dia. Mau tagak? Nah, dia di tagan lo sikumu. Tuh. Yang itu nada. Bunyinya setelah. Tuh. Situ. Ini nasihat. Pegang. Dah. Nah, saya tuh membuka ini, ya, saya ini dulu supaya jangan melebar. Kamu tadi nggak pegang ini, nanti ngorok dia. Ini. Nah, gini emang gitu juga. Supaya kamu jangan capek. Apa? Kayak nongging. Oh. Hati-hati Kak, ini perhatikan ini. Ada meluah ke situ. Saya cuci tangan dulu dengan handscoon saya pakai handscoon satu aja untuk seterusnya, ya. Nanti saya memakai handscoon yang steril. Yang satu gunting, dia bukan gunting tukang. Oke, kita mulai. Basahin Pak. Bu, gel-gel dong tadi. Makanya Bu suruh tadi. Isi basahin aja Pak. Kita takutnya adalah yang kalau dia lengket ya. Ya, kalau dia lengket. Jangan ini Pak, ini Pak basahin. Ya kanan. Oke. Bas aja Pak. Karena amputasi itu nggak bisa diprediksi loh. Terus Pak basahin. Nah, ini kan kebetulan licin ya, jadi terbawa semua ya. Nah, kalau di luka tuh harus hati-hati. Nah, kadang-kadang ini terjadi pelengketan. Pak, jangan dekat kali Pak tusuknya, nanti pasiennya ini ketakutan. Nah, coba angkat ini. Nah, ini kan biasanya ini ketutup, kan kesannya tagaan. Ini kan ketutup ini. Nah, biasanya ini kan ini yang bagian dalam ini dipotong, ya. Kemudian kulit di luar ini yang bisa diselamatkan, kemudian dipertemukan. Supaya apa? Menutup. Tumbuh. Supaya lukanya tumbuh. Karena kalau tidak ada epidermis, yang di dalam pasti terjadi infeksi, terbuka. Karena pertumbuhan jaringan itu atau luka itu mulainya dari epidermis. Kalau tidak ada epidermis, dia akan bernanah tengahnya. Makanya luka kalau terbuka, artinya mau suka